Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, biasanya orang yang akan meninggal mengumpulkan anggota keluarganya dan memberikan wejangan kepada anak cucu bahwa hidupnya di dunia sudah tidak lama lagi. Mungkin ada juga yang memberikan surat wasiat kepada anggota keluarga terkait pembagian warisan atau nasihat untuk hidup rukun. Yesus juga melakukan hal yang sama ketika ia akan berpisah dengan para muridnya dan kembali kepada Bapa. Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Janji Yesus kepada para murid berlaku juga untuk kita, para pengikutnya. Ia tidak akan membiarkan manusia hidup sendiri dan ia akan selalu beserta kita. Dalam setiap langkah hidup kita, dalam jatuh bangun hidup ini, ia akan selalu ada. Tapi kadang kita merasakan bahwa Tuhan jauh dari kita dan melupakan kita. Hal ini terjadi karena manusia hanya memikirkan saja, membuat pembelaan dan kurang percaya padanya. Kepercayaan akan kuasa dan rencananya dalam hidup kita bisa menghantar kita pada keselamatan. Ia akan selalu menyertai anak-anaknya yang penuh kepercayaan berharap padanya. Sahabat Cafe Rohani, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengajarkan kepada kita lewat tangan kosong. Ia mengajarkan kepada kita supaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan tangan kosong di mana kita hendaknya mampu untuk melepaskan egoisme, keserakahan, keinginan-keinginan yang hanya menyenangkan diri sesaat, dan menyediakan tangan kita diisi oleh Tuhan sendiri. Setiap kali kita berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang melengkapi dan memenuhi diri kita, bukan malah menuntut ini dan itu kepadanya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.